Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 untuk pada pagi hari ini. KD-nya yaitu 3.3 untuk bahasa Indonesia dan IPA yaitu KD 3.8. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama dan kedua yaitu tujuan pembelajaran PJOK. Yang ketiga yaitu menggunakan daftar pertanyaan. Siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang kelima, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan penting penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Yang keenam, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Ya, itulah tujuan pembelajaran ketiga untuk pada pagi hari ini. Siapkan buku paketnya. Mari kita belajar bersama-sama dengan menyimak yang ada di buku paket kalian. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu setelah kalian membuat laporan wawancara. Kalian lihat lagi, mungkin ada yang perlu diperbaiki dalam merawat tumbuhan dan hewan, termasuk perilaku cinta lingkungan. Sudah beberapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan tanah itu. Salah satu cara penghijauan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut ini. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Ya, berikutnya tanaman kunyit. Kunyit
atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan, diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Berikutnya, tanaman jahe. Telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanaman yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Ya, itulah manfaat dari tanaman obat tradisional yang banyak dijumpai di sekitar kita. Setelah kalian menyimak informasi tentang tanaman obat-obatan tadi, silakan kalian kerjakan. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Kemudian jelaskan. Yang ketiga, berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan dijelaskan. Selanjutnya, kalian simak cerita petualangan berikut ini. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Nah, sekarang kalian supaya memberikan contoh sikap untuk mencintai lingkungan, baik tumbuhan maupun hewan yang ada di sekitar kalian. Ya, untuk berikutnya yaitu KD 3.2 untuk mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia KD 3.3 pada pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menyajikan laporan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan di tempat tinggalnya dengan runtut. Yang ketiga, setelah menulis laporan, siswa mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu memperbaiki tulisan pada laporannya menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Untuk yang kelima dan yang keenam yaitu tujuan pembelajaran matematika. Ya, itulah tujuan pembelajaran 4 pada pagi hari ini. Kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan. Apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Ya, perhatikan gambar yang ada di buku paket kalian. Di situ terdapat 3 gambar, yaitu hutan yang ditebang secara liar yang menyebabkan hutan tersebut menjadi gundul. Yang kedua, itu gambar bencana banjir. Dan yang ketiga, yaitu gambar tanah longsor. Ya, kalian supaya menjelaskan apa penyebab hal tersebut, kemudian dampaknya bagi lingkungan apa, kemudian dampak bagi masyarakat, dan yang terakhir tuliskan saran supaya hal ini tidak terjadi. Setelah kalian mengisi tentang informasi pada gambar tersebut, kalian supaya memberikan kesimpulan apa dampak dari tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan akan berdampak apa? Nah, kalian tuliskan di buku tulis kalian. Untuk selanjutnya, kalian amati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Kamu bisa mengenali kesadaran masyarakat menjaga lingkungan, dan kalian bisa melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga yang ada di lingkungan kalian. Tuliskan fakta-fakta yang kamu temukan pada kolom berikut. Di situ sudah dicontohkan hal-hal yang dapat dilakukan masyarakat. Salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Setelah kalian melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga sekitar, tuliskan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik apa. Kemudian kerjakan pertanyaannya yang ada di bawahnya, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.